Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bisa mengawali pagi kita dengan perbuatan yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya, yaitu melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan salat subuh itu wa huwa fi dhimmatillah, mereka berada dalam jaminan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan suatu keberkahan bagi kita yang insyaallah akan mendatangkan kebaikan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah menuntun kita ke jalan Islam, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan amalan yang perlu diperhatikan di dalam bulan Ramadan, yaitu bersahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan dari sisi waktunya dan juga keberkahan pada makannya, sehingga itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berpuasa. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan amalan yang selanjutnya, yang kedua. Juga banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, ini hanya pengulangan saja untuk perenungan kita bersama di pagi yang mulia ini. Amalan yang kedua yaitu mudarasatul Quran atau tadarus Al-Quran, atau tradisi untuk membanyakkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas menyampaikan kepada kita bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam di setiap malam di dalam bulan Ramadan itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Jibril alaihi salatu wassalam itu berjumpa dengannya, maksudnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Dan Jibril itu bermudarasah Al-Quran, bertadarus Al-Quran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Jibril lebih banyak lagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan bermudarasah Al-Quran bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, makanya para ulama menyebutkan berdasarkan dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan dalam Al-Quran,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan itu disebutkan Ramadan itu adalah Syahrul Quran karena di dalam bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan pada bulan tersebut yaitu Al-Quranul Karim. Makanya para ulama menyebutkan bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Yang pertama karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bahkan lebih spesifiknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Qadar, pada malam kemuliaan. Para ulama menyebutkan ini adalah permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan ini juga waktu pertama sekali Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi SAW oleh Jibril alaihissalam. Maka keberkahan bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Jibril disebutkan bahwasanya merupakan malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada Jibril itu dibebankan tugas yang istimewa, yaitu menyampaikan wahyu dan menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita, Rasul yang mulia, Rasul yang terakhir, dan menjadi penghulu segala para nabi dan Rasul. Kenapa demikian? Karena Rasul itu mengemban amanah untuk mendakwahkan kalamullah, mendakwahkan Al-Quran kepada umatnya. Dan kita umat Nabi SAW, kita juga akan menjadi mulia ketika kita juga mengemban Al-Quranul Karim, mencintai Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena di bulan Ramadan sangat ditekankan, sangat dipentingkan, sangat diistimewakan agar orang-orang yang beriman, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersama dengan Al-Qur'anul Karim. Untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim. Karena Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa kalau kalian itu ingin melihat seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Ibnu Mas'ud, "Falyanzur." Maka lihatlah, in kana yuhibbul Quran, ketika dia mencintai Al-Quran, maka mereka itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi barometer kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu diukur dengan bagaimana kita mencintai Al-Quranul Karim. Dan salah satu cara kita cinta kepada Al-Quran yaitu dengan lebih banyak membacanya, terutama di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak mudarasatul Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, ini menjadi tradisi ulama-ulama umat, ulama salafus saleh yang terdahulu. Dan ketika kita ingin lebih mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menyebutkan sebaiknya kita membaca Al-Quranul Karim itu di malam bulan Ramadan. Sebagaimana dicontohkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam yang melakukan tadarus bersama dengan Nabi. Walaupun kita membaca di siang hari, di sore hari,
atau di pagi hari itu memiliki nilai dan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita khususkan Al-Qur'an di waktu malam, maka bacaan ini akan lebih berkesan di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Muzammil, "Innana syi'atal lail." Sesungguhnya bangun di waktu malam itu, tanyo tabedah di malam hari, hiya asyaddu wat'a, kata Allah. Itu akan lebih membuat jiwa kita akan kuat dan membuat kita lebih khusyuk. Orang yang bangun di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir, sudah kita sampaikan sebelumnya, itu akan membuat jiwanya akan kuat. Jiwanya akan istiqamah, jiwanya akan tunduk dan khusyuk. Kemudian wa aqwamu qila, dan perkataan bacaan Al-Quran di waktu malam itu disampaikan oleh para ulama penafsiran dari ayat ini, itu akan lebih berkesan pada diri kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bangun di sepertiga malam terakhir untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim atau di waktu sahur. Kenapa? Bacaan Al-Qur'an itu bisa menguatkan jiwa kita dan itu akan sangat berkesan. Kesan yang mendalam di hati kita sehingga bekas kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim itu akan terasa di siang harinya. Makanya hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di bulan Ramadan itu ada dua amalan, yang dua amalan itu akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Apa amalan yang pertama? Amalan yang pertama yaitu puasa di siang hari. Puasa itu naik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fi nahari Ramadan. Wahai Tuhanku, kata puasa, aku telah melarang, aku telah menahan hambamu untuk tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi, ya Allah, hari ini berikan aku kesempatan untuk memberikan kebaikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga naik saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, kata Al-Quran, mana'tuhun nauma bil-lail. Aku itu telah menahannya, melarangnya untuk tidur di malam hari. Kenapa? Hambamu ini senantiasa membacaku. Mereka mendengarkan Al-Quran atau membacakan Al-Quran dalam salatnya, yaitu dalam qiyamul lail, salat tarawih dan lainnya. Mereka juga melakukan mudarasah dengan sendiri atau dengan berjamaah di luar daripada salat. Aku telah menahan tidurnya, ya Allah. Mereka sengaja untuk tidak tidur di malam hari demi untuk bersenang-senang denganku, kata Al-Quran. Demi mereka mencintaiku. Maka fasyafi'ni fihi. Hari ini beri aku kesempatan, ya Allah, untuk memberikan kebaikan dan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan amalan di siang hari Ramadan yaitu puasa, dan mengizinkan juga amalan di malam hari yaitu membaca Al-Quran untuk memberikan syafaat bagi hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini, renungan kita yang pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Ibnu Abbas mengatakan, dhaminallah limanittaba'al Qur'an. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran bisa jadi senang dengan membacanya, senang dengan mentadabburi maknanya, senang dengan belajar tafsirnya, dan senang dengan mengamalkannya. Itu bagian dari ittiba' Al-Quranul Karim. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? An la yadhilla fid dunya, kata Ibnu Abbas. Ini adalah asar orang yang mengikuti Al-Quran, mencintai Al-Quran. Yang pertama, dia tidak akan tersesat di dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketika kita cinta kepada Al-Quran, senang dengan membacanya, senang dengan memegang Al-Quranul Karim, senang kita HP yang kita pakai itu, benar-benar kita lihat di HP itu adalah Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan. Maka jaminan dari Allah, kita tidak akan tersesat.
di dunia ini. Makanya orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang-orang yang berpaling dari zikir kepadaku. Az-zikri di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya adalah penuh dengan kesempitan. Hatinya itu sempit dalam beragama. Hatinya itu penuh dengan kedengkian kepada saudaranya yang muslim, tidak lapang dadanya ketika melihat ada saudaranya yang tersalah. Ini bisa jadi karena Al-Quran tidak banyak di dada kita. Karena Nabi menyebutkan orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quranul Karim, kal baitil kharib, kata Nabi, sebagaimana rumah yang kosong, yang itu tidak ada keindahan padanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, mereka tidak akan tersesat di dunia atau mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an la yashqa fil akhirah. Mereka tidak akan mendapat kecelakaan. Mereka tidak akan mendapatkan kejelekan di mana di akhirat nantinya. Karena orang-orang yang bersama Al-Quran, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Iqra'ul Quran. Baca oleh kalian akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nantinya di hari kiamat, dia akan memberikan syafaat kepada sahibul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Sehingga orang-orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, mengamalkan isinya, itu yang disebut dengan ahlullah fid dunya. Keluarga Allah di dunia. Kenapa disebut keluarga Allah? Karena kita orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan kalamullah. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, terutama saya yang menyampaikan dan kita semuanya menjadi ahlullah di dunia, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan syafaat di akhirat nantinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.